Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nadhirum minan nuduril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Para jamaah, alhamdulillah bacaan dari surah An-Najm sudah selesai. Ada berapa itu? 7 ya, 7 ayat. Insyaallah kita besok akan pindah surah baru, surah Al-Qamar. Kita biasanya bilangnya Al-Qamar, kalau orang Arab Al-Qamar. Jadi qaf itu malah ga. Pada ayat yang ke berapa tadi? Kemarin 55 yang tulisannya kayak sekarang 56. Hadza nadhir. Biasanya lek moco ini biasanya berhenti di nadhir dulu, setelah itu lalu diulang. Hadza nadhir, terus hadza nadhirum minan nuduril ula. Hadza ini ay Muhammadun, Nabi Muhammad ini adalah nazir, seorang pemberi peringatan, minan nuduril ula, sebagian dari para pemberi peringatan yang sebelumnya, yang lama, min jinsihim, yaitu yang sejenis dari para nabi atau para rasulnya. Kalau nabi kadang-kadang hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi kalau sudah keluar itu namanya rasul. Hadza nadhirum minan nuduril ula, ay rasulun karrusuli qablahu, seorang rasul seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Arsala ilaikum kama ursilu, bisa juga ursila ilaikum, yang mana dia itu diutus untuk kalian sebagaimana ursilu, mereka para utusan itu diutus ila aqwamihim, kepada kaum mereka. Tapi kalau nabi kepada seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Atau dalam hadis Nabi, para rasul diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan saya diutus untuk seluruh umat. Kalau di Al-Qur'an istilahnya ummul qura wa man haulaha. Mana itu yang ada kata-kata ummul qura? Berapa? Surah 42 Asy-Syura berarti ayatnya
Ayatnya berapa? Ayat 7. Jadi Rasulullah itu diutus untuk Ummul Qura, penduduk Mekah, waman haulahu, dan yang sekitarnya. Nah, sekitarnya itu sampai Kebon Sari. Sampai Kebon Sari. Artinya ya seluruh dunia. Hada nadhirum minan nuduril ula. Jadi sama menjadi pemberi peringatan, tapi ada beda. Ya, kalau yang lain, nabi yang lain hanya untuk kaumnya, sedangkan nabi untuk seluruh umat. Istilahnya rahmatan lil alamin. Kafatan linnas juga ada kata-kata kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Ya, surah 34 ayat 28, surah Sabah ayat 28. Ya, diutus untuk seluruh umat. Jadi memang Al-Quran itu sering menguatkan. Di ayat ini sebagian aja, di ayat yang lain nanti sebagai penyempurna, pelengkap dan sebagainya. Seakan-akan lalu kelihatannya diulang, ya, diulang-ulang. Itulah lalu mengapa ada namanya tafsir maudhu'i. Jadi yang satu maudhu' itu judul, tema. Maudhu' itu tema. Jadi, satu tema tapi berserakan di mana-mana, di beberapa ayat. Lalu dijadikan satu. Hadza nadhirum minan nuduril ula azifatil azifah ay qarubat al-qiyamatu, telah dekat hari kiamat. Jadi azifah itu sesuatu yang dekat. Jadi hari kiamat itu diistilahkan dengan al-azifah, sesuatu yang dekat. Karena Nabi itu wal asri innal insana lafi khusr. Jadi seakan-akan Nabi itu berada di waktu asar, di lukas maghrib, tenggelam. Tapi kok sudah 1400 tahun lebih, enggak usah ngomong gitu. Itu namanya nantang-nantang itu. Ya, biarin aja, ya. Dengan keterangan, nah, kalau ditanya keterangannya, tapi jangan nantang-nantang. Keterangannya antara lain dalam hadis qudsi dinyatakan laula syuyuhun rukka, andaikan tidak ada wong tua yang masih rukuk sujud, walaula atfalun rudda, andaikan tidak ada bayek yang masih menyusu ke ibunya, walaula bahaimu ru'a, andaikan tidak ada binatang ternak yang masih menggembala di padang rumput, la asabna alaihim minas sama'i sabba, maka pastilah kami curahkan siksaan sekeras-kerasnya dari langit. Artinya kiamat. Berarti apa? Dengan adanya orang yang sholat, maka kiamat itu akan ditunda. Nah, padahal alhamdulillah di Kebon Sari benisuk ada orang sholat subuh, ya. Walaupun kadang-kadang rodok ngantuk. Iya Pak Faisal, saya rodok ngantuk. Pak Faisal kok nggak pernah lihat ngantuk gitu? Ya ngantuk cuma karena ngomong, jadi ketok nggak ngantuk. Dulu ya ngajinya sebentar kok. Jadi azifatil azifah. Jadi kalau gitu istilah kiamat itu banyak ya. Al-Qari'atu itu juga kiamat. Terus surah Al-Waqi'ah ya. Idza waqa'atil itu juga kiamat.
ada juga Yaumiddin. Ya, Yaumiddin itu hari kiamat itu. Supaya indah bacaan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Sebetulnya itu sama dengan Maliki Yaumil Qiyamah. Nah, tapi kalau dipakai Yaumil Qiyamah kan lalu kurang, indahnya kurang, ya. Dan Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan-keindahan. Nah, termasuk masjid kita tambah lama tambah indah. Nah, itu memang sudah anjuran dari agama karena itu disenangi sama Allah. Jadi jenengan yang membuat masjid ini tambah indah, oh itu jelas disenangi sama Allah. Karena Allah itu apa? Indah dan senang dengan yang innallaha jamil yuhibbul jamal. Azifatil azifah. Laisa laha, tidak ada laha untuk al-azifah, untuk hari kiamat, min dunillahi, selain dari Allah, nafsun, seorang pun tidak ada, kasyifatun, yang bisa menjelaskan. Berarti apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan datangnya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, kecuali Allah. Ai la yakshifuha wa yuzhiruha illa huwa. Tidak ada yang menyingkap, tidak ada yang membuka, tidak ada yang menzohirkan, menampakkan, illa huwa, kecuali Dia. Kaqaulihi, seperti firman Allah, la yujalliha liwaqtiha illa hu. La yujalliha, tidak ada yang menjelaskan adanya hari kiamat, liwaqtiha, untuk waktunya, illa huwa, kecuali Dia. Itu ada di surah Al-A'raf 187. Al-A'raf 187. Kalau di itu, di surah Luqman itu, surah berapa? Luqman. Surah 31, ayatnya 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah yang di sisinya lah keterangan tentang kiamat. Artinya hanya Allah yang bisa. Surah Taubah ayat 16, 15 juga banyak bahwa yang bisa menjelaskan datangnya hari kiamat itu hanya Allah. Rasul saja, ya, pada waktu ditanya oleh malaikat Jibril, ceritanya kemarin itu, malaikat Jibril pura-pura kayak tamu datang, lama-lama tanya, kapan hari kiamat? Oh, katanya Nabi, mal mas'ulu apa? Bi'alama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Artinya apa? Enggak tahu. Jadi orang Arab itu kalau bilang enggak tahu itu kadang-kadang kayak gitu. Rasulullah mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Tapi kadang-kadang Allahu wa rasuluhu a'lam, nah, gitu. Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Berarti apa? Sini enggak tahu. Nah, ini nama. Adab kesopanan, betul. Ya, itu sopan. Artinya apa? Aku itu enggak tahu, kamu itu enggak usah takon-takon. Nah, katanya salah satu dosen di YIN ini. Ilmu saya ini pas-pasan ini. Kamu enggak usah takon sampai apa namanya? Sak dekik-dekik. Jadi ada dosen filsafat. Filsafat itu kan biasanya tapi merasa dia pas-pasan. Sebelum menyampaikan kuliah itu sudah bilang sama mahasiswanya, kamu nanti kalau tanya saya jangan terlalu dalam,
ilmu saya hanya sakmini. Wah, sangat jujur sekali itu. Dosen yang sangat jujur. Namanya Abdurrahman. Sering diceluk Gus Dur. Gus Dur. Cak Dur. Udah? La yujalliha illa hu, atau innallaha indahu ilmus sa'ah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun. Ayat berapa? 59-nya. Afa min hadzal hadisi, apakah dari pembicaraan ini, ayat Quran ya, apakah Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat itu ta'jabun, kamu heran? Tapi maksudnya heran di situ takdziban, mendustakan. Kalau Al-Quran ya bisa menerangkannya, karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi bisa saja. Wa tadhakun wa la tabkun, dan kamu mentertawakan istihzaan sambil ada unsur mengolok-olok. Wa la tabkun, dan kamu tidak menangis. Sebab rata-rata orang Arab itu kalau ada keterangan tentang, terutama tentang ancaman, itu orang Arab itu mesti nangis itu. Apa kalau gitu orang Arab itu tadinya itu beling semua? Ya enggak gitu. Ya jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tapi saya 3 tahun pernah kumpul dengan anaknya orang Arab. Jadi madrasah yang saya masuki itu madrasahnya orang Arab di Bondoso itu. Ada namanya Kampung Arab, Madrasah Al Khairiyah. Udah itu Arab tok itu. Yang orang Jawanya cuma 10 apa pada waktu saya. Tapi alhamdulillah karena sini nggak beling dan wedi kalau sampai dipukul. Jadi kalau hafalan bahasa Arab itu ustadznya itu pakai itu penjalin. Ya orang Arab itu menter aja, bendino dipendungi gitu. Sini karena takut ya sebelum ke sekolah sudah diapalin, sehingga rata-rata teman-teman yang dari Jawa itu justru malah nggak pernah kena. Yang Arab sendiri yang aduh. Yang paling lucu itu saya punya teman, padahal namanya itu Salim. Salim itu berarti apa? Orang yang membuat selamat. Tapi enggak, sak konco 40 anak itu kalau sudah kedung kumat 40 orang itu dipukuli semua, termasuk saya juga. Padahal kalau tak tanya apa-apa itu mesti ke saya itu ngukul juga. Kalau ngelawan berarti 2 kali. Jadi akhirnya apa? Benar. Pokoknya kalau sudah kedung kumat Salim, padahal namanya itu Salim. Jadi ya saya sudah paham itu dengan orang Arab modelnya kayak gitu. Apa min hadal hadisi ta'jabun, apakah kamu dengan cerita dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu kamu heran? Tapi herannya lalu mendustakan, watadhakun, mentertawakan, sambil istiza, sambil apa namanya, istiza, mengolok-olok, wala tabkun, dan tidak menangis, disimai wa'dihi wa wa'idihi, untuk mendengarkan janji dan ancaman. Wa'du itu janji yang menyenangkan itu wa'dun, sedangkan yang menakutkan itu namanya wa'id, al-wa'du wal wa'id. Ada salah satu pembicaraan dalam ilmu tauhid itu al-wa'du wal wa'id. Jadi yang diterangkan itu janji bagi yang takwa begini, janji ancaman bagi yang nakal begini. Dan isinya Al-Quran antara lainnya itu, isinya Al-Quran antara lain adalah al-wa'du wal wa'id. Oleh karena itu ketika menerangkan al-wa'du
mesti diteruskan dengan wa'idnya gitu. Orang takwa akan ke surga, orang kafir dimbek-mbek neraka. Kudunya gitu. Kudunya itu apa ya? Seharusnya begitu, seharusnya gitu. Makanya ada orang Arab di depan itu, mana? Gayungan yang sebelah situ, Gayung Kebon Sari. Pada waktu saya menerangkan tentang surga, karena saya tidak menerangkan tentang neraka. Selesai pengajian, dia itu seakan-akan protes. Ustadz, tadi saya tunggu cerita jenengan tentang neraka. Loh, kenapa? Jenengan cuma nerangkan tentang surga. Oh iya, bagus jenengan ini. Jadi paling enak itu ngoreksi orang itu paling enak. Padahal rata-rata orang nggak mau dikoreksi. Kalau dulu mengapa Jepang itu maju? Karena dia itu seneng kalau dikoreksi, dievaluasi Jepang itu. Tapi sekarang orang Jepang pun sekarang kalau dikoreksi ya bengok-bengok juga. Wah enak, lalu gitu. Wah enak jenengan itu ngoreksi tok. Oh, berarti sudah rotok jengkel berarti itu. Tidak apa-apa. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi dalam salah satu ajaran Islam itu adalah al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Wa antum samidun, sedangkan kamu lalai, lahun, ghafilun. Apa lahun itu? Ya lalai. Apa istilahnya itu? Kalau yai dulu, yai lawas itu biasanya, itu malahi, gitu. Alat untuk melupakan kepada Allah. Jadi orang biasanya itu ya musik itu suka melupakannya, kecuali musik yang memang religi ya. Kalau yang musik yang religi justru malah disitulah sentuhan yang sangat dalam. Lahun alatul malahi. Ghafilun, apa ghafilun itu? Lupa, lalai. Amma yutlabu minkum, dari apa yang diminta dari kalian. Disuruh sholat, enggak sholat, padahal ya tengok-tengok. Nah itu. Disuruh ngaji, enggak ngaji, padahal ya tengok-tengok lagi. Maka dari itu katanya ayat 62 akhir dari surah An-Najm, Allah lalu menyuruh fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillah, maka sujudlah kamu kepada Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, ini antara lain kalau kita ditanya orang, kenapa jenengan kok menyembah kepada Allah? Jawabannya yang paling pas itu karena Allah lah yang menciptakan kita ini. Nah, gitu. Jadi sebagai apa? Balas budi. Ya. Wa'budu, dan apa? Sembahlah Allah. Sujud dan sembahlah, ibadah. Ya. La tasjudu lil asnam, jangan nyembah ke berhala. Wala ta'buduha, dan jangan menyembah kepadanya. Bahkan secara umum, ibadah secara umum itu semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik dalam Islam itu masuk kategori ibadah. Jadi ibadah pengertian secara umum semua perbuatan baik itu namanya ibadah. Kemudian lalu arti khusus ibadah itu antara lain yaitu sholat, zakat, poso, haji. Cuman sekarang sedang ditutup, masih lauk daun, lauknya daun terus. Kapan enggak? Nah, fasjudu lillahi wa'budu. Itulah
materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu